Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Rosaili Andriani kembali menjumpai Anda dalam Sekilas Info. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pemirsa, kita menuju berita pertama. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muchtar menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan berhasil memberantas korupsi di Indonesia yang berwujud sistemik. Arifin menyampaikan hal ini dalam webinar yang diselenggarakan PP Muhammadiyah bertajuk Korupsi di Indonesia dan Solusinya pada Jumat malam. Pakar Hukum Tata Negara ini lebih jauh menjelaskan konsolidasi yang dilakukan oligarki yang menopang rezim baru berhasil membajak agenda reformasi. Menurutnya salah satu agenda tersebut adalah pemberantasan korupsi dan nepotisme yang tumbuh subur selama rezim Orde Baru. Hingga kini belum ada mekanisme pengawasan yang efektif baik dari daerah ataupun pusat. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai rokok produksi mesin senilai 12,5% pada Februari 2021. Kebijakan ini diambil salah satunya untuk menaikkan prevalensi atau jumlah perokok yang didominasi konsumen sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM. Sejumlah perokok menyatakan kebijakan tersebut tidak akan menghentikan konsumsi rokok. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi perokok Indonesia tergolong tinggi. Kategori dewasa berada di angka 33,8%, sementara prevalensi perokok remaja usia 10 hingga 19 tahun berada di angka 9,1%. Ekonom Universitas Indonesia Abilah Ahsan menilai, kebijakan menaikkan cukai rokok Kementerian Keuangan demi menekan prevalensi perokok patut diapresiasi. Namun pemerintah perlu memperhatikan peralihan konsumsi jenis rokok, sebab masih ada jenis rokok yang tidak mengalami kenaikan tarif cukai, yakni sigaret kretek tangan atau SKT. Abdullah juga menyarankan, diperlukan aturan kolaborasi yang komprehensif antara kementerian dan lembaga. Selain itu, harga rokok perlu ditentukan pada kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per bungkus demi mengurangi jumlah perokok di tanah air. Nah, sekarang kami ingin berbagi kabar bahagia nih. Kabar bahagia datang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet pada Sabtu pagi, di mana seorang bayi telah lahir dari pasien yang tengah dirawat di sini. Kelahiran bayi dilakukan secara normal dan dibantu oleh tim dokter Wisma Atlet. Persalinan ini merupakan yang pertama kali sejak Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta ini berdiri. Menurut Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, pasien hamil sebenarnya tidak termasuk kriteria penerimaan yang bisa masuk dan dirawat di Wisma Atlet. Namun mempertimbangkan faktor kemanusiaan di mana pasien yang datang ketika kandungan berusia 9 bulan ini diterima dan akhirnya melahirkan pada pukul 9:10 Sabtu pagi. Persalinan ini dilakukan dengan keterbatasan di Tower 4 lantai 5 kamar nomor 8, di mana bayi yang berjenis kelamin perempuan ini dinamakan Atlesia oleh sang ibu karena lahir di Wisma Atlet. Saat ini sang ibu dirujuk ke rumah sakit COVID-19 untuk perawatan ibu dan bayi lebih intensif. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Sekilas Info. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.